Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali lagi bertemu dan bertatap muka masih dalam mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kita akan belajar tentang materi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Ini siapa yang tidak sekolah? Siti. Siti Nurhia sama Nija ya. Ya. Hari ini kita akan belajar terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang Pancasila itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini menjadi nilai jika digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Pancasila yang kita ketahui adalah dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai di dalamnya menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan agar tercipta keadilan, persatuan, dan kesejahteraan rakyat. Di sini juga akan kita jelaskan apa itu penyelenggaraan pemerintah. Penyelenggaraan pemerintah adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, Presiden, DPR, MPR, Mahkamah Agung, dan lain-lain, untuk mencapai tujuan negara sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Najwa. Jadi apa yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila dalam konteks penyelenggaraan pemerintah Indonesia itu bagaimana? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, jawabannya adalah nilai-nilai Pancasila adalah prinsip moral dan dasar yang menjadi pedoman dalam setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan pemerintah agar selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia. Ya, baik. Itu tadi pertanyaan dari Najwa. Kira-kira yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Mengapa Pancasila dijadikan dasar dalam setiap kebijakan pemerintah di Indonesia? Ya, baik. Pertanyaan kedua tadi dari Risma ya. Jawabannya karena Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala hukum, sehingga seluruh kebijakan pemerintah harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar sesuai dengan jati diri bangsa. Itu Risma jawabannya ya. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Di Pancasila itu yang pertama sila ke-1 adalah apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ketuhanan yang Maha Esa ini nilai yang harus diterapkannya bagaimana? Kalau kita meyakini Pancasila sebagai dasar negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, kita harus bagaimana? Menerapkan nilai-nilai agama. Betul. Selanjutnya, tidak memaksakan agama tertentu. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Najwa dan juga Rizky. Baik, tadi sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Menghormati kebebasan beragama, ini kata Rizky. Tidak memaksakan agama, berlandaskan moral keagamaan. Ya. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan Rizky. Ditanyakan. Ada, Pak. Ya, silakan. Bagaimana sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tercermin dalam sistem pemerintahan Indonesia? Ya, baik, pertanyaannya bagus. Terima kasih Rizky. Ya. Untuk jawabannya,
pemerintah menjamin kebebasan beragama. Jadi pemerintah itu tidak boleh memaksakan, apalagi di Indonesia ini kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Agama di Indonesia ini banyak. Maka pemerintah tidak boleh memaksakan satu agama saja yang ada di Indonesia. Selanjutnya juga serta menjadikan nilai-nilai moral dan keimanan sebagai dasar dalam menjalankan tugas negara. Pemerintah juga memfasilitasi di Indonesia ini tempat rumah-rumah ibadah seperti ada masjid, ada gereja, ada vihara dan lain sebagainya. Ada juga sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Nah, di sini kemanusiaan yang adil dan beradab nilainya adalah menjunjung tinggi HAM. HAM itu apa? Singkatan dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Setiap orang punya hak tidak? Nah, kita semuanya punya hak. Hak asasi manusia. Contohnya, pemerintah membuat undang-undang perlindungan anak dan juga perempuan. Ya, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan, Anissa. Pak, saya ingin meminta berikan contoh nyata penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pelayanan publik itu seperti apa? Ya, contohnya dalam pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah tugas pemerintah melayani masyarakat dengan sopan, adil, dan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, atau golongan dalam pelayanan administrasi maupun bantuan sosial. Jadi pemerintah pun harus adil, tidak boleh membeda-bedakan. Ya, tidak boleh membeda-bedakan rakyat dalam segi pemerintahan atau pelayanan publik. Ya, baik, terima kasih Elsa atas pertanyaannya. Pertanyaan untuk semuanya. Selanjutnya adalah sila ketiga. Sila ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, ya, adalah kita menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bersama cinta tanah air. Ya, contohnya program bela negara dan wawasan kebangsaan. Nih, saya mau tanya nih untuk Persatuan Indonesia. Nah, di sini bagaimana nilai persatuan Indonesia dijaga dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah-daerah? Coba acungkan tangannya. Saya, Pak. Oke, baik, silakan Citra. Jadi jawabannya yaitu melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang tetap berlandaskan semangat persatuan, serta menjaga kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah demi keutuhan NKRI. Iya, baik, tepuk tangan untuk Citra. Itu ya, tadi jawabannya luar biasa, sangat berbobot sekali. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke sila keempat. Bentuk penerapan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keluarga dalam lembaga legislatif. Coba ingat namanya yang bisa. Aku, Pak. Ya, silakan Tuan. Jawabannya, Dewan Perwakilan Rakyat DPR mengadakan musyawarah dalam membuat undang-undang, mendengarkan aspirasi rakyat, dan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dengan semangat kebersamaan. Iya, luar biasa. Tuan, selanjutnya ada sila kelima. Sila kelima itu apa? Adalah sosial, ini semua rakyat. Luar biasa. Contoh ada program bantuan sosial, pendidikan gratis, dan jaminan kesehatan nasional. Terus sekarang ada program baru nih dari presiden kita, namanya apa? MBG. MBG itu apa? Gigi gratis. Ya, alhamdulillah. Baik, ini ada pertanyaan nih. Pertanyaannya, mengapa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintah? Silakan ajukan tangannya. Ya, silakan Citra.
Karena tujuan pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat secara adil, tanpa diskriminasi, agar semua warga negara menikmati hasil pembangunan secara merata. Iya, betul sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Sinta. Bagi kelompoknya saya bagi menjadi 3 ya. Ini kelompok 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Silakan kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini. Silakan saya hitung sampai 3 sudah berakhir. 1, 2, 3. Silakan berdiskusi. Kelompok kami akan mempresentasikan pertanyaan kritik kepada kelompok 3, yaitu kenapa hukum bisa dibeli dengan uang? Karena adanya praktik korupsi, suap, dan pengaruh kekayaan dalam proses penegakan hukum sehingga keadilan tidak lagi berlaku sama untuk semua orang. Kami akan mempresentasikan soal kritis kepada kelompok 1. Soalnya, nilai Pancasila yang tercermin dalam transparansi pemerintah terkandung dalam sila keberapa dan sebutkan. Jawabannya adalah pemerintahan yang terbuka dan melibatkan rakyat. Sila kelima, keadilan sosial. Masyarakat bisa mengawasi penggunaan anggaran agar tidak disalahgunakan. Ya baik, terima kasih semuanya. Tadi sudah memberikan pertanyaan yang sangat berbobot sekali terkait dengan pelayanan publik ataupun pelayanan nilai-nilai yang berdasarkan dengan Pancasila. Terima kasih kepada semuanya. Ya, sebagai penutup, Pancasila adalah dasar dan pedoman utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan, pemerintahan akan berjalan jujur, adil, dan berpihak pada rakyat. Pertanyaannya, apakah pemerintahan Indonesia saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Belum. Yang kedua, bagaimana peran kita sebagai pelajar untuk membantu pemerintah menjalankan nilai-nilai Pancasila? Belajar bersungguh-sungguh, hasil modal yang hasil. Terima kasih. Mari kita jaga nilai-nilai Pancasila agar Indonesia tetap bersatu, adil, dan beradab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.